Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'an. Well students, good morning. How are you today? Welcome to our English class with me, your English teacher, Mr. Arif. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh di dalam program pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 sistem daring. Dan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan mempelajari sebuah materi yang terkait dengan masalah the expression of showing intention, yang artinya ungkapan menunjukkan maksud atau tujuan. Oke, sekarang kita akan awali materi kita dengan pembahasan definisi dari expressing intention. What is an intention? Expressing intention adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa datang atau sesuatu yang sudah direncanakan akan dilakukan. Kemudian, menurut Cambridge Dictionary atau Kamus Besar Cambridge, expressing intention sendiri memiliki makna something that you want and plan to do, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti sesuatu yang ingin Anda lakukan dan rencanakan. Karena ungkapan ini menyatakan sesuatu yang akan dilakukan atau direncanakan, maka tenses yang digunakan di dalam mengungkapkan ungkapan ini menggunakan tenses jenis future tense. Oke, the next kita masuk ke the purpose of the expressing intention. The purpose of the expressing intentions are to show the mean or aim. Jadi tujuan dari kita mengungkapkan ungkapan ini kepada orang lain, tujuannya adalah untuk menunjukkan maksud atau tujuan. Kemudian tujuan yang kedua, to show the plans, untuk menunjukkan rencana-rencana. Dan yang ketiga, to show something intended to do in the future. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang ingin dilakukan di masa depan. Oke, the next kita masuk ke asking intention atau ungkapan untuk menanyakan maksud atau tujuan. Di sini kami bawakan beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan di dalam menanyakan intention. Di antaranya adalah what are you going to do? Apa yang akan Anda lakukan? The next, any plan for the weekend? Apakah ada rencana untuk akhir pekan? The next, are you thinking of blah blah blah? Apakah Anda sedang memikirkan titik-titik? The next, do you have any intention of blah blah blah? Apakah Anda memiliki niat titik-titik? The next, is it your intention to blah blah blah? Apakah itu maksud Anda untuk titik-titik? The next, kita masuk ke expressing intention atau beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan di dalam kita mengungkapkan maksud atau tujuan kepada orang lain. Di sini saya akan bawakan beberapa contoh dari ungkapan yang bisa digunakan di dalam mengungkapkan expressing intention kepada orang lain. Di antara contohnya adalah seperti I would like to blah blah blah. Artinya, saya ingin titik-titik. The next, I intend to blah blah blah. Saya bermaksud untuk titik-titik. The next, I'm going to blah blah blah. Saya akan titik-titik. I shall blah blah blah.
Saya akan titik-titik. I'm planning to bla bla bla. Saya sedang merencanakan untuk titik-titik. I will make an effort to bla bla bla. Saya akan membuat sebuah upaya untuk titik-titik. I have every intention of bla bla bla. Saya memiliki setiap intention atau maksud untuk titik-titik. I fully intended to bla bla bla. Saya sepenuhnya berniat atau bermaksud untuk titik-titik. Demikian, itu ungkapan yang bisa digunakan di dalam kita mengungkapkan maksud atau tujuan kepada orang lain. The next, kita masuk ke contoh dialog yang digunakan di dalam expressing intention. Di sini saya bawakan beberapa contoh dialognya, yakni sebuah dialog ya antara Anita and Diana. Ya, Anita berkata, "Hi Diana, how are you?" Kemudian Diana menjawab, "I'm good, thanks." "Hai Diana, bagaimana kabarmu?" Kemudian Diana menjawab, "Kabar saya baik-baik saja, terima kasih." Kemudian Anita berkata, "What is your plan for this coming holiday?" Apa rencanamu untuk liburan yang akan datang? Kemudian Diana menjawab, "I'm going to visit grandmother in Solo." Oh, rencana liburan saya akan mengunjungi nenek saya yang berada di Solo. What about you? Bagaimana denganmu? Do you have any plans? Apakah kamu memiliki rencana-rencana? Kemudian Anita menjawab, well, my mother is thinking of sending me and my brother to spend our holiday at our aunt's house in Medan. Ya, jadi ibu saya sedang memikirkan untuk mengirim saya dan saudara laki-laki saya untuk menghabiskan liburan kami di rumah bibi kami yang berada di kota Medan. I have never been there before, dan saya belum pernah ke sana sebelumnya. Kemudian dia bertanya, are you exciting? Apakah kamu senang? Kemudian Anita menjawab, yes I am. Ya, saya sangat senang. I can't wait for the holiday coming soon. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu agar liburan itu segera datang. Kemudian Diana menjawab, yes, it's still 2 weeks away, but I already pack up. Ya, liburannya masih 2 minggu lagi, tetapi saya sudah berkemas. Kemudian Anita berkata, I will bring some books and toys to play there. Saya akan membawa beberapa buku-buku dan mainan-mainan untuk dimainkan di sana. Kemudian Diana, sounds great. Kedengarannya bagus. I'm planning to pick up some more books this weekend. Saya sedang merencanakan untuk mengemas beberapa buku-buku saya akhir pekan ini. Kemudian Anita menjawab, have a great holiday, Diana. Semoga liburanmu menyenangkan, Diana. Kemudian Diana menjawab, thanks Anita, you too. Terima kasih Anita, semoga kamu juga demikian. Nah, itu ya beberapa dialog yang barusan kita baca. Di sini saya bawakan juga tentang contoh ungkapan ya. Yang ada di dalam dialog itu ada beberapa ungkapan yang ditulis dengan cetakan tebal. Yang kalian bisa lihat di layar, bahasanya di situ tertulis seperti I'm going to visit grandmother in Solo. Nah, ini contoh apa? Ungkapan expressing intention ya. Yang artinya apa? Saya akan mengunjungi nenek saya di Solo. Ya. Kalau kita lihat strukturnya itu menggunakan tensesnya apa? Future tense. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada ungkapan lagi, my mother is thinking of sending me and my brother to spend our holiday at our aunt's house in Medan. Ibu saya sedang memikirkan tentang rencana akan mengirimkan saya dan saudara lelaki saya untuk menghabiskan liburan kami
di rumah bibi saya yang berada di kota Medan. Kemudian contoh yang ketiga, di situ ada ungkapan I will bring some books and toys to play there. Saya akan membawa beberapa buku-buku dan mainan untuk dimainkan di sana. Kemudian yang keempat, I'm planning to pick up some more books this weekend. Saya sedang merencanakan untuk mengemas beberapa buku-buku akhir pekan ini. Nah, itu ya. Di situ ternyata ada beberapa 4 contoh ungkapan yang digunakan ya, yang menerapkan expressing intention di dalam dialog. Oke, mungkin ya, I think that's all for today. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.